Kelompok 1, Andana Kusumasari, Angelika Rosmala Putri, Ani Kurniasi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya dari IAIN Metro. Nama saya Andana Kusumasari dari Prodi S1 Perbankan Syariah. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama saya Dwi Gusmarati. Dwi Gusmarati. Kalau boleh tahu nih Kak, kakak sendiri tuh punya tabungan nggak sih Kak? Sejauh ini punya sih tabungan Itu di konven atau di syariah? di konvensional. Di konvensional. Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih lebih memilih konvensional daripada syariah? Karena yang pertama itu kalau di konvensional sendiri itu kita bisa cari untuk menariknya itu lebih banyak. Karena kalau misalnya di syariah kan untuk penarikan ATM-nya itu sendiri sih cukup jarang ya. Jadi cukup menyulitkan. Mesin ATM-nya gitu Ya, ya Kak? mesin ATM-nya. Oke. Itu kalau boleh tahu di konvensional itu di bank apa ya Kak? Di Bank BRI. Di Bank BRI. Kalau boleh tahu lagi, itu menabungnya sejak kapan Kak? Dari SMA sih sudah ada tabungan gitu. Untuk motivasinya sendiri, kakak punya tabungan itu, kedepannya tuh untuk apa nih Kak? Kita kan nggak tahu ya kita kedepannya itu gimana. Jadi sebisa mungkin kita itu harus punya tabungan sendiri. Jadi gimana caranya buat menyisihkan uang untuk jangka panjang ke depannya, entah itu untuk pendidikan atau untuk usaha dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu nih Kak, kelebihan dari kekurangan dari tabungan yang kakak miliki nih di bank konven tersebut tuh apa nih Kak? Kalau kelebihannya sendiri, yang pertama itu yang sudah saya jelaskan tadi ya, dari mesin ATM-nya sendiri itu sering kita jumpai di mana-mana. Terus juga yang kedua itu adalah biaya administrasinya yang cukup ringan. Terus yang ketiga itu untuk banyak penggunanya gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai bank syariah sendiri itu masih sedikit penggunanya. Oke, mungkin itu saja ya Kak yang bisa saya Ya. tanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Di sini nama saya Andana Kusumasari dari Prodi S1 Perbankan Syariah. Di sini saya ada tugas wawancara. Untuk Bapak sendiri saya ada pertanyaan. Bapak boleh tahu Pak namanya siapa Pak? Saya Rian Palevi. Bapak dan Pak Levi ini punya tabungan nggak sih Pak? Alhamdulillah punya. Itu di bank syariah atau di bank konvensional? Di bank syariah dan konvensional ada semua. Kalau di syariah itu apa dan di konven itu tabungan juga apa? Kalau di syariah Bank Syariah Indonesia, di konvensional Bank Rakyat Indonesia, BSI BRI berarti. Untuk produknya sendiri Pak? Kalau di BRI produknya Britama. Kalau di Bank Syariah Indonesia itu BSI tabungan bisnis sama BSI tabungan prima. Kalau boleh Dua. tahu, kalau boleh tahu ya Pak, untuk tabungan itu Bapak sudah melakukannya sejak kapan? Kalau BRI sudah lama ya. Kalau BRI sejak tahun 2015. Berarti sudah cukup lama ya Pak? Kalau BSI dari tahun 2018. Oke. Kalau tabungan ini nih ke depannya nih akan dipergunakan untuk apa Pak? Masing-masing ya? Iya, masing-masing. Yang konvensional itu saya lebih ke misalnya keperluan untuk skala besar ya, kemudian pendidikan, misalnya renovasi rumah, kemudian kendaraan dan lain-lain itu bisa di konvensional karena memang dari segi efektivitasnya sesuai dengan payroll penggajian ya. Penggajian karena payroll gaji kan di BRI. Kemudian untuk BSI juga di tempat saya bekerja kan pakai BSI itu untuk cakupannya untuk misalnya ada perjalanan-perjalanan dinas. Nah itu kan masuknya semua ke BSI, termasuk uang makan, uang harian itu masuknya ke Bank Syariah Indonesia. Mungkin BSI itu lebih efektif saya gunakan untuk transaksi sehari-hari. Karena saya pakai e-banking BSI itu kan untuk keperluan beli voucher data, internet, bayar PLN, beli tiket, ya kan. Dan itu saya gunakan pakai Bank Syariah Indonesia untuk sehari-hari. Itu. Kalau untuk dari
aspek keuntungan sama kerugian dari yang tabungan Bapak gunakan ini itu seperti apa? Kalau keuntungan ya pasti menguntungkan semua lah ya, antara profesional sama syariah, tapi yang lebih menguntungkan ya di sini kan syariah kan. Syariah itu konsepnya kan non riba. Di sini kan untuk biaya administrasinya juga untuk menggunakan aplikasi mobile nggak terlalu besar untuk di bank syariah Indonesia. Itu kalau di konvensional itu ya itu tadi seperti pelayanannya kan kurang optimal kalau di konvensional itu BRI, karena memang sudah melayani mungkin banyak nasabah kan, jadi nasabah-nasabah lain mungkin di awal dilayani dengan optimal, ketika mendekati jam-jam pulang itu nasabah tidak dilayani dengan optimal, kurang maksimal. Gitu. Kalau dari BSI-nya sendiri itu sudah sesuai dengan kinerja mereka, sudah bagus begitu ya Pak? Ya kalau BSI prinsipnya tadi kan lebih ke syariah Islam ya, lebih condong ke Islam. Dari segi pelayanan saya rasa sudah menerapkan proses pelayanan dengan baik ya, khususnya kepada bagi para nasabah ya. Ketika kita ingin meminta suatu pelayanan, misalnya membuka tabungan di sana, pelayanan juga dilakukan secara baik dan mensosialisasikan produk dengan baik. Misalnya menjelaskan produk wadiah, mudharabah, kemudian bagaimana menggunakan m-banking, dan mereka sudah melakukan penjelasan dengan baik. Hanya saja outlet untuk ATM ya, ATM transaksi di BSI itu kedepannya diharapkan bisa banyak lah, bisa rata maksud saya di pelosok-pelosok daerah. Jadi kan masyarakat bisa juga menggunakan Bank Syariah Indonesia. Mungkin hanya itu saja Pak pertanyaan dari saya. Cukup. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, sebelumnya saya Ani Kurniasi dari mahasiswa IAIN Metro ingin mewawancarai Mbak. Sebelumnya namanya Mbak siapa ya? Nama saya Yusuf Yakin. Mbak kuliah atau kerja? Alhamdulillah sekarang lagi kuliah di IAIN Metro jurusan bahasa Inggris. Udah semester berapa Mbak? Semesternya angkatan 17. Sekarang semester akhir, semester 11-an. Di sini saya ingin menanya apakah Mbak memiliki tabungan? Alhamdulillah iya punya. Jenis tabungan seperti apa yang Mbak miliki? Tabungan BSI, tabungan pendidikan. Oh, berarti itu ada di bank syariah? Iya, benar sekali saya. Sejak kapan ya Mbak? Sejak kapan itu ya? 2019. Ya. Udah cukup lama ya Mbak. Alasan menabung di bank syariah apa Mbak? Alasan menabung di bank syariah yang itu kan biasanya kalau bank syariah itu jauh dari riba, terus juga diawasi oleh itu apa namanya yang pegawai syariah itu loh. Oh, Dewan Pengawas. Iya, Dewan Pengawas Syariah. Ada nggak sih Mbak kelebihan atau kekurangan selama menabung di bank tersebut? Kalau kelebihannya yang pastinya itu tadi bukan riba ya, bukan riba, terus diawasi oleh Dewan Syariah. Terus kalau kekurangannya itu ini apa namanya fasilitasnya itu belum cukup baik sebaik bank konvensional gitu. Lalu motivasi apa yang membuat Mbak menabung di bank tersebut? Kalau motivasi yang pertama yang emang saya ini motivasi buat nabung di situ di bank syariah itu karena dengan kepribadian saya itu sesuai dengan syariat Islam. Gitu. Baik Mbak, terima kasih. Oke, sama-sama. Maaf mengganggu waktunya ya. Di sini saya mau bertanya kepada Mbaknya. Nah, apakah Mbak ini memiliki tabungan atau produk sejenisnya? Iya. Nah, itu tabungan apa Mbak? Tabungan BSI Syariah. Oh, sejak kapan Mbak itu melakukan transaksi tabungan tersebut? Sejak 2019. Nah, alasan Mbak itu memilih tabungan tersebut itu apa ya Mbak ya? Karena di BSI itu bebas dari biaya admin dan dia tidak ada bunga. Nah, kalau kelebihan dan kekurangannya dari bank tersebut itu apa Mbak? Kelebihannya karena dia tidak ada bunga dan biaya admin tersebut. Kekurangannya ATM BSI terbatas, jadi kalau mau memakai kartu debit itu yang ada bank tersebut.
Nah, motivasi Mbak itu tuh nabung di situ tuh apa? Motivasi itu karena lebih mudah, aman, terjamin, dan yang paling penting itu yang menghindari riba. Oh ya, terima kasih ya Mbak ya atas waktunya. Assalamualaikum Mbak, selamat malam. Perkenalkan, saya Angelika Rosmala Putri. Di sini saya ingin bertanya sedikit tentang tabungan. Nah, Mbaknya memiliki tabungan atau produksi jenisnya gitu, Mbak? Ya, tabungan. Tabungan apa ya, Mbak ya? Kalau boleh tahu. Tabungan saya pakai BSI. Nah, itu pakai itu Mbak BSI itu sejak kapan ya, Mbak? Sejak saya mulai bekerja di rumah sakit Muhammadiyah. Oh. Nah, itu alasan Mbak itu memilih tabungan BSI tersebut itu apa, Mbak? Karena dari rumah sakit sendiri yang meminta karyawannya untuk memakai tabungan BSI. Nah, tadinya Mbaknya pakai apa? Sebelumnya saya pakai Mandiri konvensional. Nah, kelebihan dan kekurangan dalam kartu BSI itu tuh apa ya, Mbak? Kalau menurut saya pribadi, BSI itu mudah pemakaiannya, kemudian kalau untuk potongan per bulannya itu lebih ringan daripada yang lain. Kalau menurut saya pribadi ya. Nah, lalu selanjutnya itu motivasinya itu apa ya Mbak memakai dalam itu apa kartu BSI tersebut? Gimana? Motivasi Mbak yang mempengaruhi Mbak biar masuk biar menggunakan kartu BSI tersebut. Itu motivasinya ya sebagai apa ya? Apa ya motivasinya? Mungkin ya karena dari rumah sakit minta untuk memakai BSI, jadi saya sebagai karyawan ya bukan mau nggak mau, ya tetap harus pakai itu kan, jadi ya mau dari diri sendiri juga sih. Ya Mbak, makasih ya Mbak ya atas waktunya, maaf mengganggu.